Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan 8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Fikri Kanata dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Reval Sabtullah Syandra, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arkamilendri Wahyudi, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Setakan Taufik Fajar dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Adam Alamsyah dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Syadi dari kelompok 8. Oke. Kami akan membawakan podcast dengan tema pandangan agama Islam terkait judi, lalu fenomena bunuh diri akibat judi online. Kemudian kita akan membahas penyebab di balik fenomena tragis tersebut. Apa dampak sosial yang ditimbulkannya dan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat membantu mencegahnya. Dan tentu saja kami di sini tidak sendiri, kami ditemani oleh narasumber spesial. Dia adalah alumni dari sebuah pondok pesantren di Yogyakarta. Narasumber tersebut bernama Muhammad Rizky Ihsani, yang saat ini berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Andika selaku pembicara yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizky Ihsani. Saya sekarang sedang mengambil S1 jurusan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Kita kembali ke topik yang tadi. Topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini memang sangat menarik terkait fenomena dan maraknya judi online di kalangan masyarakat Indonesia. Juga meningkatnya kasus bunuh diri akibat judi online belakangan ini. Saya sangat setuju dengan pendapat Mas Rizky. Banyaknya kasus bunuh diri akibat judi online di Indonesia memang mulai memprihatinkan. Dan menurut saya pribadi, topik ini harus mulai menjadi perhatian utama untuk masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya. Fenomena judi online dan kasus bunuh diri. Teman-teman, judi online bukan hanya merusak finansial, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental. Ada laporan tentang orang-orang yang merasa terjebak dalam hutang akibat judi online. Dan akibatnya, mereka memilih bunuh diri sebagai jalan keluar. Jikalau menurut Anda, Mas Rizky, apa yang membuat judi online menjadi begitu berbahaya hingga memicu kasus bunuh diri? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan judi online ini menjadi berbahaya, yang hingga menyebabkan kasus-kasus bunuh diri tadi. Tetapi faktor utamanya adalah kecanduan. Apalagi zaman sekarang, kita kan begitu mudah mengakses platform-platform judi online. Juga sedang gencar-gencarnya kan promosi judi online itu yang sering kita dapati saat kita mengunjungi situs-situs lain, kita buka aplikasi atau website-website. Kadang kita selalu saja dapati promosi-promosi iklan-iklan judi online. Apalagi mental masyarakat Indonesia itu kebanyakan ketika merasa terpuruk lalu melihat secercah harapan dari judi online itu yang menawarkan jackpot jutaan, puluhan hingga ratusan juta, sehingga membuat mereka itu tertarik dengan namanya judul itu. Padahal
saya pernah mendengar cerita dari teman saya yang dia tuh pernah kuliah di BINUS. Dia tuh pernah mendapatkan ini tugas kelompok membuat platform judi online. Nah, dalam platform yang mereka buat, mereka itu sistemnya tuh disempurnakan melawan AI. Jadi mereka sebagai bandar menguji coba platform mereka dengan lawan AI, sehingga bagaimana caranya sistem itu diatur agar bandar yang menang. Walaupun terkadang kita mendengar kasus-kasus di mana orang-orang yang melakukan judi online itu mendapatkan keuntungan yang berlipat jutaan, misalnya dapat 10 juta, tapi kembali lagi efek kecanduan tadi. Mereka, apalagi sifat manusia tuh kan emang rakus, selalu pengen lebih. Mereka udah dapat 10 juta, tapi mereka pasti gak bakal puas dengan 10 juta itu. Mereka akan memutar uangnya lagi, ditaruh lagi, judi lagi, hingga akhirnya rugi 50 juta lah, rugi lebih banyak lah. Waktu mereka rugi, nah itu dia. Mereka tetap nggak bisa melepaskan efek candu itu. Mereka bakal menjual barang-barangnya, menjual aset-asetnya, meminjam sana sini, meminjam online, hingga akhirnya mereka bakal menang lagi. Misalnya mereka menang 20 juta, tapi sama aja kan, rugi dapat 10 juta, rugi 50 juta, menang lagi 20 juta. Walaupun mereka senang dengan 20 juta itu, tapi tetap rugi 20 juta kan. Begitu kan menurut saya. Faktor utamanya adalah kecanduan. Kecanduan. Sangat kasihan sih. Apalagi banyak korban nih yang sebenarnya hanya ingin mencari solusi instan untuk masalah ekonomi, tapi malah terjebak lebih dalam. Kasihan gitu. Kemudian selanjutnya, dampak sosial dan psikologis. Bang Rifki, selain bunuh diri, apa saja dampak sosial dan psikologis dari kecanduan judi online? Ya, banyak sih dampaknya, apalagi untuk orang-orang terdekat. Judi online ini justru sangat merugikan orang-orang terdekat. Kayak menghancurkan hubungan keluarga, misalnya suami istri nih. Si suaminya nih udah kecanduan judi online, nanti motornya dijual, mobilnya dijual, rumahnya dijual. Kan otomatis jadi rusak kan hubungan keluarga, hubungan suami istri antara mereka. Hubungan keluarga juga. Apalagi kalau misalnya duit itu masih minta orang tua, tapi malah duit itu tuh kita pakai buat judi online tadi. Kayak gak marah gitu kan orang tua kita, duit dikasih buat keseharian, buat kebutuhan, malah pakai buat judi online. Apalagi dari sisi psikologis, dia akan mengalami efek kecanduan tadi tuh, stres, depresi, dikucilkan orang-orang terdekat dia, dimusuhi. Nah, dari rasa stres itu tadilah akan muncul tindakan ekstrim seperti bunuh diri yang tadi itu. Sehingga banyak kasus-kasus bunuh diri karena judi online. Seperti itu. Berarti ini bukan sekedar masalah pribadi ya, tapi lebih ke masalah masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya nih, pandangan hukum dan langkah pencegahannya. Dalam pandangan hukum, baik itu secara agama Islam maupun negara, judi online di Indonesia itu emang dilarang. Tapi faktanya, kasus seperti ini terus meningkat. Menurut Bang Rifki ini, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi masalah ini? Sebenarnya, dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah itu udah ikut ambil gitu, udah ikut turun tangan. Buktinya, Kementerian Informasi dan Informatika Kominfo telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3,3 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga saat ini. Selain itu juga
banyak ada undang-undang yang mengikat terhadap orang-orang, para influencer, para orang-orang terkenal yang melarang untuk mereka mengendorse, mempromosikan judi online tersebut, menjadi promotor judi online. Buktinya udah banyak kan apa namanya influencer yang tertangkap karena kasus promosi judi online tersebut. Banyak. Jadi kalau dari pemerintah tuh sebenarnya sudah ikut turun tangan. Kalau dari pemerintah seperti itu. Berarti dari pemerintah emang sudah mulai gencar ya dalam pemberantas judi online ini. Betul. Selanjutnya nih, kalau dari masyarakat ini, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang sudah terjebak dalam kecanduan judi online? Untuk dari masyarakat tuh sebenarnya lebih ke orang-orang terdekat korban tadi tuh, seperti keluarga, teman-temannya. Mereka harus memberikan empati, memberikan dukungan, baik itu berupa finansial maupun mental, agar bisa memulihkan kembali mental orang-orang judul ini. Orang-orang yang sudah terjerat dengan judi online tersebut. Kita mulai bersosialisasi dengan dia, mengajak dia untuk berhenti agar judi online tadi. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Bang Rizky mengetahui kisah nyata yang menggambarkan dampak tragis dari oknum yang kecanduan judi online? Kalau dampak tragisnya tuh liput dari media Indonesia, liput dari situs media Indonesia, terdapat sekitar 26 kasus dari 2022 hingga 2024, sebanyak 26 kasus orang bunuh diri akibat judul ini. 15 diantaranya usia masih rata-rata muda. Umur termudanya adalah 20. Selain itu, saya pernah mendengar kasus seorang pria di Mataram ditemukan tewas gantung diri, diduga akibat terlilit hutang karena judi online tadi. Selain itu, juga pernah saya mendengar seseorang pria di Semarang juga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara serupa setelah terjerat utang dengan judi online tadi. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya kecanduan judi online yang tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga dapat mengancam nyawa. Begitu. Tragis banget ya. Mendengar cita-cita yang tadi loh. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Emang apa sih yang bisa kita lakukan loh untuk mencegah kejadian hal tersebut? Untuk mencegah kejadian tersebut terulang di masa depan. Untuk diri kita masing-masing pribadi ya, kita tuh perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online tadi. Juga kita bisa membantu mencegah orang-orang terdekat kita merangkul orang-orang terdekat kita agar tidak terjerumus dengan judi online tadi itu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman jika ingin bertanya, silahkan bertanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada yang nanya nggak? Berarti
Apa langsung aja ke jawabannya nih? Jika ingin bertanya langsung aja, langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Saya Kak, izin bertanya Kak. Ya, Kak, jadi di sini kan kita lagi bahas tentang judi nih Kak. Nah, perbedaannya judi dengan gacha di game online itu apa ya Kak? Soalnya kan ada nih game-game yang gacha nih, dan sedangkan gacha itu ada unsur-unsur yang seperti halnya judi online gitu loh. Seperti halnya mengandalkan keberuntungan gitu loh. Nah, kira-kira itu ada perbedaannya nggak sih? Dan apakah boleh untuk memainkan game gacha atau tidak gitu loh Kak? Bagaimana? sebenarnya beda jauh antara gacha game online dengan judi online sendiri. Gacha gacha itu tidak melibatkan kemenangan dalam bentuk uang, sedangkan judi online melibatkan dalam bentuk uang. Dalam gacha, pemain selalu menerima sesuatu sebagai imbalan atas investasi mereka, atas uang yang mereka keluarkan, meskipun itu bukan barang yang mereka inginkan. Kalau dalam judi online, mereka tuh bertaruh uang atau barang berharga yang dilakukan secara online. Selain itu, game online juga merupakan bentuk hiburan yang tidak membahayakan pemain, baik secara mental maupun finansial. Sedangkan judi online memiliki sifat transaksi dua arah yang dapat berujung pada kerugian finansial bagi pihak yang terlibat. Kalau untuk hukumnya sendiri dalam agama Islam, setahu saya gacha dalam game online itu boleh, walaupun sebaiknya itu dihindari karena uang kita tuh masih bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang lebih baik ketimbang untuk keperluan game tadi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, Kak, berarti ibaratnya gini ya, kalau misalnya game online yang mendapatkan gacha, setidaknya pemain itu tidak dirugikan karena mereka mendapatkan hal walaupun halnya itu tidak memuaskan, tapi Sesuai. setidaknya bisa digunakan gitu kan ya Kak? Iya, walaupun Oh ya, kita tuh gacanya segini belum dapat, kalau kita tambahin lagi pas ujungnya pasti dapat. oh Gak ya, mungkin kan berarti kita ada, gacha terus gak dapet, gak ada ujungnya. Beda kalau iya berarti judo. ada ini ya, chance 100%-nya, berarti bakal bener-bener dapat setelah selanjutnya gitu ya. Iya, walaupun kita Ya, harus mengeluarkan duit lebih banyak lagi supaya bisa dapet gitu. Seperti itu. iya betul betul. Oke, terima kasih Kak. Oke. Apakah ada Kak, lagi saya mau nanya yang dong. Ya, saya untuk Mas Rifki ya. Dalam konteks kesadaran masyarakat itu, apakah ada langkah preventif gitu? Jadi kayak biar menghindari terjadinya tragedi bunuh diri akibat judul, itu gimana ya? Mungkin tanggapannya dari Mas Rifki. Kalau dari langkah-langkah preventif yang bisa diambil oleh pihak keluarga ataupun teman ataupun orang-orang terdekat jika dia nggak punya keluarga nggak punya teman adalah dengan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Jika ada tanda-tanda kecanduan, segera lakukan pendekatan dengan kasih sayang dan dorong mereka untuk mencari bantuan profesional, seperti mengarahkan mereka untuk bersos- ber berbicara dengan ahli psikolog atau kita serahkan kepada pihak rehabilitasi. Selain itu, menjaga keseimbangan mental dengan memberikan dukungan emosional yang positif juga penting. Keluarga dan teman dekat harus menciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka merasa nyaman dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Oke.
Itu emang mati apa mikrofonnya, coba dinyalain dulu mikrofonnya. Hmm, untuk pertanyaan yang ketiga nih Mas Rifki. Menurut Mas Rifki, bagaimana sih judi online itu dapat memicu depresi dan gangguan mental yang berujung pada keputusan untuk bunuh diri? Kalau dari sisi psikolognya saya kurang tahu ya kalau spesifiknya gimana karena saya sendiri bukan orang psikolog kan. Tapi kalau setahu saya judi online itu dapat memicu depresi dan gangguan mental yang berujung pada bunuh diri melalui berbagai mekanisme. Terutama tadi tuh kecanduan menyebabkan hilangnya kontrol diri, kerugian finansial ekstrim dan tekanan utang yang berat. Kecanduan ini bahaya. Kita aja kecanduan misalnya kita kecanduan game Mobile Legends misalnya, kalau kita ada kecanduan kan kita kadang stres sendiri, marah-marah sendiri kalau lagi lost streak gitu kan. Nah, Iya tuh, itu baru game Mobile Legends kan, baru apalagi game kalau ya, judul ini udah ngeluarin duit duit, kan, selain ngeluarin duit. segalanya udah dikorbankan tapi tetap kalah. Udah makin terpuruk lagi gara-gara judi online. Ya, itu dia yang bikin kita tuh semakin stres. Sehingga kita tuh melakukan isolasi, kita tuh merasa malu, perasaan gagal. Pokoknya mental kita tuh semakin jatuh lah gara-gara stres tadi tuh. Kita cemas gimana ini bayarnya, udah pinjam sana sini, masih belum menang menang juga, duit udah habis. Nah, hingga sampai pada titik dimana kita tuh udah putus asa dan merasa udahlah gak bisa lagi ini. Kalaupun kalaupun gue pengen lanjutin hidup, gue nggak bakal bisa bangkit lagi. Nah itu dia saat mereka udah dalam titik itu, masalah finansialnya udah semuanya udah habis, mereka akan melakukan bunuh diri saat mereka udah tidak menemukan jalan keluar lagi. Seperti itu. Baik, untuk teman-teman, mungkin itulah pembahasan kita pada untuk kesempatan kali ini. Jadi judi online bukan hanya masalah terkait finansial, tapi juga masalah mental dan sosial yang bisa berdampak fatal. Selanjutnya, marilah kita saling peduli dan bekerja sama untuk mencegah tragedi tersebut tidak terjadi di sekitar kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini yaitu Mas Rifki atas wawancara dan waktu yang telah diberikan. Semoga podcast ini bisa membuka mata kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan 8 akan membawakan podcast dengan topik yang sangat menarik dan sangat kontroversial di saat ini, yaitu tentang judi online di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang pandangan agama Islam terhadap judi, lalu fenomena gacha dalam game, lalu beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini dan sebagainya. Jadi nggak cuma itu aja tentunya. Nah, tapi nih yang lebih seru lagi, kita tidak sendirian nih. Karena di podcast kali ini, kami ditemani oleh narasumber spesial yaitu sohib saya tentunya yang bernama Ransyah Adinata Aldo. Beliau saat ini berkuliah di Telkom University Bandung. Nah, Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya senang sekali bisa hadir di podcast malam kali ini.
topiknya emang sangat relevan sekali, apalagi dengan maraknya judi online belakangan ini di Indonesia ya. Nah, betul banget tuh Kak Aldo. Emang hari ini tuh sampai sekarang ya itu masih banyak banget tentang judi online, kisahnya di mana-mana dan juga banyak orang yang sudah mengambil resiko tentang judi online tersebut dan akhirnya orang-orang tersebut terpuruk dalam kemiskinan karena ya mereka sendiri yang kurangnya edukasi dan mungkin mereka kurangnya ada dari edukasi dari pemerintah maupun hal-hal lain yang membuat mereka terjerumus ke judi online tersebut. Nah, oke. Jadi kita langsung saja masuk ke segmen pertama. Nah, jadi teman-teman sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu sih judi online? Nah, secara sederhana, judi online adalah aktivitas bertaruh menggunakan uang atau barang berharga melalui platform digital. Lalu jenisnya pun beragam, mulai dari poker, slot, taruhan olahraga, hingga lotre. Namun yang saat ini sedang ramai itu adalah slot-slot. Nah, fenomena ini sangat populer di Indonesia, terutama karena mudah diakses melalui smartphone dan juga internet. Nah, menurut Kak Aldo sendiri nih, kenapa nih judi online ini bisa begitu berkembang pesat itu karena apa tuh Kak Aldo? Oke, kalau menurut saya salah satu faktor utamanya itu adalah akses yang mudah ya. Yang pertama, dengan internet siapa saja eh, orang bisa ikut judi tanpa harus pergi ke tempat kasino atau lokasi khusus. Selain itu, pandemi juga memicu peningkatan aktivitas online, termasuk judi itu sendiri. Juga ada faktor lain, eh, salah satunya adalah strategi marketing platform judi online yang sangat agresif, seperti bonus dan promosi yang besar-besaran yang kita tahu saat ini di sosial media ya. Iya, bener banget. Karena contohnya iklan-iklan di Instagram itu kan banyak ya tentunya. Dan itu emang sangat menjengkelkan sih. Walaupun udah nge-report ini, misalnya iklan ini tuh sangat mengganggu ataupun karena mempromosikan hal yang tidak baik gitu loh. Tapi masih aja muncul itu. Nah, dan di sini tuh ada dampaknya nih yang tidak bisa kita abaikan tentunya. Nah, misalnya banyak orang yang kehilangan uang, bahkan keluarganya karena terjebak dalam judi online ini. Nah, jadinya itu kita perlu waspada tentunya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa judi ini dilarang dalam Islam. Nah, menurut Kak Aldo sendiri nih, bagaimana sih pandangan agama Islam atau hukum negara tentang judi ini? Kalau dalam Islam sendiri udah jelas ya, judi itu sangat dilarang karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu pula dengan agama-agama lain yang umumnya melihat judi sebagai aktivitas yang tidak bermoral. Dan dari sisi hukum negara, judi offline dan termasuk judi online dilarang berdasarkan Undang-Undang KUHP pasal 303. Namun pengawasan terhadap judi sendiri memang kita masih menjadi sebuah tantangan besar di negara ini ya. Dan dalam Islam sendiri dipertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, di surah Al-Maidah ayat 90-91 juga memberikan peringatan keras yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Seperti itu. Oh, iya, 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 iya. Jadi selain dilarang agama, judi ini juga sebenarnya ilegal secara hukum ya Kak Aldo? Betul sekali ya, jelas itu. Iya, iya, iya. Hal ini juga menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya ya. Nah, nah, Kak Aldo, tahu kan tentang fenomena game gacha belakangan ini kan? Tahu nggak? Oke. Yang ini ya kayak Genshin Nah, ya. iya betul. Jadi kan ada nih game-game gacha seperti Genshin ataupun game-game yang secara harfiah itu mengharuskan playernya itu menggacha sebuah misalnya karakter untuk mendapatkan sebuah item ataupun karakter yang diinginkan, tapi dengan syarat kita harus mengundi terlebih dahulu. Nah, kira-kira apakah sistem gacha ini bisa disamakan dengan sistem judi atau tidak nih Kak Aldo? Sebenarnya secara teknis ada sebuah elemen yang memiliki kemiripan yaitu ketidakpastian atau change. Namun gacha tidak selalu bertujuan untuk keuntungan finansial seperti judi tradisional pada umumnya.
Meski begitu, praktik ini tetap bisa menjadi sebuah masalah ya, terutama jika pemainnya adalah anak-anak, karena anak-anak sendiri memiliki kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat. Nah, ya betul sekali Kak Aldo. Jadi gacha memang tidak seluruhnya sama dengan judi ya, tapi bisa Ya, berdampak negatif nih jika tidak diawasi dengan baik. Karena sebenarnya tuh ada beberapa game yang misalnya harus mengharuskan player untuk menggacha untuk mendapatkan sebuah item ataupun karakter, itu mereka cukup memainkan saja ya Kak Aldo ya. ya betul tuh. Nah, iya, jadi mereka itu seperti nge-grinding atau main terus-menerus untuk mendapatkan seperti poin atau koin yang nantinya untuk menjadi koin gacanya. Jadi mereka tidak perlu top up ataupun menggunakan uang asli untuk mendapatkan sebuah karakter tersebut. Dan juga kalau di sistem judi ini kan emang pastinya karakter apa seseorang yang berjudi itu pasti akan kalah ya Kak Aldo ya. Dan Tentu. kalaupun menang tuh mereka bakal sedikit tuh dapatnya tuh. Nah, sedangkan kalau di game gacha ini player itu mereka itu tahu itu kapan menangnya dan kapan kalahnya. Dan di sistem gacha ini juga ada yang namanya sistem 50-50 dan setelah mereka kalah maka mereka dipastikan untuk menang. Nah, sedangkan kalau di judi ini para playernya atau pemainnya itu tidak tahu karena mereka nggak tahu bakal menang atau kalah. Nah, jadi kalau seperti itu yang membedakan dari sistem judi ya Kak Aldo ya. Ya betul, betul, betul. Setuju. Oke Kak Aldo. Nah, lalu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk memerangi judi online ini? Sepatutnya pemerintah itu perlu meningkatkan pengawasan digital dan menutup akses ke platform judi online ya. Selain itu, edukasi ke masyarakat itu penting banget tuh, sebuah kunci. Karena kita juga perlu membangun kesadaran secara kolektif tentang resiko judi, terutama bagi generasi muda kita atau Gen Z ya. Ya, betul. Nah, jadi terdengar seperti langkah konkret ya. Nah, tapi bagaimana dengan pemain yang sudah kecanduan nih Kak Aldo? Kalau itu mungkin mereka masih membutuhkan dukungan ya, baik dari keluarga mereka maupun lembaga rehabilitas. Penting untuk mendekati mereka dengan empati, bukan dengan hukuman semata. Ya betul betul betul. Jadi kita nggak boleh asal main hakim gitu ya Kak Aldo ya. Oke. Ya, tapi dengan catatan kita ya harus mengajari mereka juga ya, walaupun nggak main hakim sendiri, tapi setidaknya kita berusaha untuk memberikan panduan kepada mereka lah ya, edukasi kepada mereka. Kurang lebih seperti itu ya Kaldo ya. Nah, Tuh. oke, nah jadi teman-teman penting sekali nih untuk bijak dalam menggunakan internet. Nah, untuk gacha misalnya pastikan kita mengetahui batasan dan tidak terjebak dalam pola konsumsi berlebihan. Nah, untuk Kak Aldo, apakah ada pesan-pesan lain ini untuk kepada yang lainnya gitu? Untuk orang-orang yang di sini nih, teman-teman saya? Pesan pertama saya cuma mau ingetin untuk teman-teman bahwa judi itu dalam bentuk apapun hanya menawarkan ilusi keuntungan. Jangan pernah mengambil resiko yang bisa menghancurkan hidup kalian dan bijaklah dalam mengambil keputusan. Kayak gitu aja sih. Oke, keren banget pesannya Kak Aldo ya. Oke, jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan ya. Dan karena setiap jalan yang kita pilih, maka ada sebuah tantangan di situ ya. Dan juga ada sebuah konsekuensi yang kita ambil tentunya ya Kak Aldo ya. Ya, Karena kalau kita sudah memilih, cara kita kembali itu mungkin bisa kembali, cuman akan sulit gitu loh. Karena kita sudah terjerumus terlebih dahulu gitu ya. Nah, lalu di sini saya akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi kita langsung saja untuk memasuki sesi tanya jawabnya. Jadi bagi untuk teman-teman ya mungkin memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja untuk Kak Aldo. Silakan. Saya ada pertanyaan untuk Kak Aldo ya. Itu Ya, silakan gimana Kak sih? Hafiz. Kok bisa banyak gitu orang-orang kecanduan sama judi online? Mungkin tanggapannya Kak atau Mas Aldo. ya, jadi secara umum fenomena judi online di Indonesia itu mencerminkan masalah ekonomi dan rendahnya literasi keuangan ya. Banyak orang berjudi karena sulitnya kondisi ekonomi dan kurangnya pemahaman mereka tentang pengelolaan uang. Meski data dari Kementerian Keuangan per Maret 2024 kita tahu menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun masih ada sekitar
juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan ini belum cukup untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang memicu banyak orang mencari solusi instan seperti judi online. Makanya itu kemiskinan itu adalah sumber utama dari penyebab kegiatan judi di kalangan masyarakat. Mungkin gitu. Oh iya, berarti juga masyarakat itu ini ya Aldo ya, pengen kaya Putus dengan cara asa, putus instan asa. gitu ya, Ya, dengan cara betul, instan betul. gitu kan. Nah Ya, iya, makanya mereka akhirnya terjerumus di judi online karena mereka pikir dengan judi online ini mereka bakal kaya secara instan gitu kan ya. benar-benar. Itu Iya, mereka saking putus asanya ya, Kak Reval ya. iya Di bener-bener. Baik, selanjutnya langsung masuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Steven, monggo. Kak Aldo, saya ingin ke Kak Aldo sendiri, Kak. Tapi ketika ada teman yang sudah kecanduan parah eh sebenarnya aku pribadi sendiri nggak punya temen yang main judi online ya. Tapi ketika kita dihadapkan situasi teman yang kecanduan judi online, penting untuk mendekati mereka dengan empati dan pemahaman, kayak tadi yang aku sampaikan di awal, tanpa menghakimi atau menyalahkan mereka. Mulai dengan percakapan terbuka, mengungkapkan kekhawatiran kepada temannya dengan penuh perhatian dan menawarkan dukungan. Kalian jangan ragu untuk mendorong mereka mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor rehabilitas. Karena kecanduan seringkali membutuhkan intervensi seorang ahli psikolog ya. Di sisi lain, Hmm. teruslah kalian memberikan dukungan secara emosional dan ajak mereka untuk mengalihkan perhatian dari judi ke aktivitas yang lebih positif lainnya. Kayak gitu sih. Oke, benar sekali Kak Aldo. Karena kita juga perlu ya mengalihkan perhatian orang-orang yang terjerumus judi online ini ke hal yang lebih positif lagi dan produktif lagi ya Kak Aldo ya. Nah itu contohnya itu seperti apa tuh Kak Aldo itu? Eh, contoh dalam konteks apa dulu nih? Misalnya hobi. Teman kita punya hobi gacha kayak tadi atau gimana? Bukan, misalnya hobinya ini nge-gym kah atau apakah gitu. Biar mengalihkan dari judi online ini Oh, gimana tuh? hobi Ya, dia yang itu baik gimana tuh? ya. Boleh kita Iya, ajak dia, kita kasih stimulan, mungkin pancing-pancing dikit, mengalihkan kebiasaan dia yang lama mungkin dari judi online. Mungkin bisa kayak gitu ya. Itu bisa aja, coba aja kalian. ya, berarti diajak suruh mancing bareng aja di sungai gitu kan misalnya bisa kan ya kalau ya. Ataupun Betul. misalnya diajak buat main game online aja yang game online-nya itu dengan catatan tidak ada sistem judi online-nya gitu kan ya kalau ya. Nah, Ya. oke, masuk ke pertanyaan berikutnya mungkin. Baik, Nawaf, silakan. Aku izin tanya nih buat Kak Aldo. Kan semisal Kak Aldo sedang main HP gitu. Terus tiba-tiba ada iklan judi online. Terus gimana tanggapan Kak Aldo? Masih. Kalau saya sih emang sering ya, itu apalagi di internet kalau lagi searching itu menurut saya ganggu banget. Apalagi kalau muncul pas lagi seru-serunya kita scrolling, tiba-tiba iklan gitu tuh sangat-sangat nggak enak dilihat. Apalagi buat anak-anak muda kayak kita nih. Soalnya iklan judi online ini itu bikin penasaran buat yang lihat iklannya, dan iklan judi online begini biasanya juga buat orang dewasa. Bukan untuk anak-anak remaja kan ya. Menurut saya sih Iya, blok betul. aja ya. Iya, betul banget. Terus juga itu ya kalau ya tadi ya kan bilang untuk orang dewasa ya. Nah, tapi karena mungkin kurangnya perhatian dari orang tua atau kurangnya edukasi orang tua jadinya anak-anak di bawah umur pun generasi-generasi sekarang pun akhirnya bisa terjerumus judi online karena mereka tidak ada pantauan dari orang tua seperti itu ya Kak Aldo ya. Betul. Dan kebanyakan malah link phishing ya. Iya, kebanyakan link phishing gitu jadinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk pertanyaan berikutnya. Baik, Kak, saya mau bertanya, bagaimana menurut Kak Aldo, apa hal yang bisa dilakukan untuk pemerintah atau masyarakat memerangi judi online ini? Mungkin sama jawabannya kayak yang tadi itu soal pemerintah.
Kurang lebihnya, pemerintah perlu sekali meningkatkan pengawasan digital dan menutup akses ke platform judul. Selain itu, edukasi ke masyarakat, dan kita juga perlu membangun kesadaran kolektif tentang resiko judi online, terutama bagi generasi muda. Itu ya, saya pertegas lagi yang tadi itu. Ya, Kak. Ya, betul banget, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya dari teman-teman semua ya. Nah, saya di sini juga ingin bertanya ini ya, yaitu apakah ada game nih yang bisa dimainkan tanpa resiko gacha seperti judi online gitu ya? Maksudnya game-game seperti game-game Mobile Legends ataupun game apa gitu. Nah, untuk Kak Aldo, apakah ada rekomendasi dari game-game tersebut nih? Sebagai contohnya game apa itu? Sebenarnya saya main game tuh banyak ya. Kalau sekarang saya lagi fokus ke apa? Persona series, Persona 3 Reload, dan Wes, ya. itu saya lupa yang kemarin menang GOT, Fantazio. Ya, Metaphor ya. Nah, Metaphor. ya Metaphor. Atau game-game Betul. yang fokus lah tentang gameplay, bukan monetisasi kayak gitu. Ya, berarti kayak game-game apa ya, misalnya kayak Dark Soul ataupun Elden Ring gitu kan, yang fokusnya itu gelut-gelut aja gitu tanpa harus membeli item ataupun hal-hal lain menggunakan uang asli gitu ya, Kak. Ya, setuju tuh. Ya. Walaupun kita harus membeli gamenya terlebih dahulu ya buat memainkannya ya, tapi ya seenggaknya kita membeli dan bisa bermain game itu sepuas kita ya. Ya tuh. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yaitu jadi judi online ini dan praktis seperti gacha dalam game memiliki dampak yang tidak bisa dianggap remeh ya tentunya ya. Nah, jadi kita harus tetap waspada dan bijak dalam menghadapi godaan ini, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Ya, oke. Baik, kurang lebihnya seperti itu podcast dari kami kali ini. Terima kasih kepada Kak Aldo yang sudah bersedia menjadi narasumber kami kali ini. Dan bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.